Hei, manusia mendarat di bulan. Kita berlayar mengelilingi dunia. Romeo bertemu Juliet. Sulit dibayangkan, ada makhluk di luar sana yang menyaksikan semua itu terjadi. Hewan-hewan abadi. Ya, hampir abadi. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti. Tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun, dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi.
Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Makhluk yang seperti ini datang dari film fiksi ilmiah dan bisa dibilang punya fitur mirip alien. Bobot weta raksasa mengalahkan tikus dan dianggap sebagai serangga terbesar di luar sana. Kamu bisa menjumpai serangga ini di Selandia Baru. Kalau ubur-ubur bisa membalikkan proses penuaannya, sebagian weta bisa hidup kembali. Wow, super serangga nih. Kalau membeku total, weta akan mulai membentuk protein khusus untuk menghentikan kerusakan organnya. Setelah berapapun lamanya membeku, weta bisa dikeluarkan dan kembali hidup. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Fakta seru, telinga weta raksasa berada di lutut kaki depannya. Dan karena bisa hidup lagi, weta disebut juga serangga zombie. Planaria adalah cacing pipih unik terlepas dari keabadiannya. Cacing ini adalah mesin regenerasi pamungkas bagi bagian-bagian tubuh yang hilang. Jika kamu ambil seekor planaria dan memotongnya menjadi 10 bagian, kamu akan mendapatkan 10 planaria dari potongan itu. Kalau kamu terus memotongnya, cacing itu akan terus berlipat ganda. Meskipun panjang planaria biasanya tidak lebih dari 2,5 cm. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara melakukan itu. Itu mungkin bisa jadi cara agar kita hidup selamanya. Atau mungkin akhirnya dunia akan kacau dengan duplikat semua orang di mana-mana. Tapi kita bisa membentuk tim pelari estafet tercepat di dunia, Usain Bolt kembar 4. Kerang sudah ada sejak lama sekali. Ilmuwan telah menemukan bahwa kerang bisa hidup sampai umur 400 tahun. Makhluk kecil bercangkang inilah yang menghasilkan mutiara kecil berkilauan yang disukai semua orang itu. Kerang akan beraksi jika parasit memasuki tubuhnya. Kerang berusaha membalut parasit itu dengan banyak bahan kimia khusus, sama dengan yang dipakai untuk membuat bagian dalam cangkangnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat bahan-bahan kimia ini mengeras, terbentuklah mutiara mengilap yang bersinar. Makin banyak bahan kimianya, makin besar mutiaranya. Makhluk panjang yang tampak licin ini tinggal jauh di dalam gua-gua di Eropa. Seekor olm bisa hidup sampai 100 tahun. Olm melewatkan harinya berburu serangga kecil, siput, dan kepiting dengan lengan depannya yang kecil dan tubuh mirip ular yang menggeliat. Olm hampir tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendeteksi sinar dan seringnya itu dilakukan melalui kulitnya. Seperti hewan-hewan buta lainnya, indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Penampilannya unik karena insang merah kecil-kecil yang berada di lehernya.